Isirkan dari jantung hutan keluarga teman liar bersama saya Febianus dan sejawat saya Glenn Dinos. siap menerkam titik-titik jenuhmu di Opera Sabun. Nice. Mantap. Kembali lagi ya bersama kita berdua. Betul, setelah libur lumayan panjang ya. Iya. Libur Mas Febianus pergi ke Jogja. Kemarin ke Jogja, Jogja. ketemu sama keluarga-keluarga yang lain, Keluarga dari Nepal. keluarga teman-teman Nepal. Iya. Sekedar apa ya? Menjenguk lah. Iya, menjenguk aja. Gitu. Karena pertemuan adalah kabar. Anjing. Bener dong. Pertemuan adalah kabar. Gimana nih buat teman-teman liar setelah melihat episode-episode? Betul, episode sebelumnya. Berarti baru satu episode ya? Kan satunya opening. Iya, satunya opening, gak dihitung episode. Iya. Ya. Tapi udah bisa kelihatan lah ya kualitas jokesnya. Gimana? Sampah kan? Sampah. Kayak gitulah. Itu mah belum seberapa itu mah kalau nggak direkam jokesnya lebih inilah. Keluar batas, lewat batas. Karena kita penembus batas. Betul. Ya mungkin buat teman-teman yang udah follow kita, udah dengerin kita, boleh diajak teman-teman yang lainnya buat nonton kita, bukan nonton, mendengarkan kita, dan jangan lupa komen-komen di platform di apapun itu, di YouTube, di Instagram, di TikTok, karena kita pengen lihat komen-komen lucu kalian. Betul, serandom apapun. Tulis aja gitu. Kalau kalian lagi ada masalah apapun, curhatin di komen juga nggak apa-apa. Siapa tahu bisa kita bawa nanti. Iya, siapa tahu bisa kita selesaiin masalah maraneh gitu kan ya. Iya, bisa kita selesaikan masalah-masalahnya ya. Ini podcast bukannya lucu-lucu, malah lembaga pengaduan. Iya, sebenarnya lembaga pengaduan sebenarnya guys ya. Ya rangkap. Iya, nggak apa-apa. Jabat. Jadi mau komen yang kalau teman-teman mau kritik apa segala macam tentang teknis segala macam juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kok. Boleh penuhin aja komennya sama apapun atau kalian mau isi komen dengan salinan terakhir. Iya, salinan terakhir. Siapa tahu mungkin salinan terakhirnya dari ChatGPT. Masukin aja kalau dari mana. Siapa tahu salinan terakhirnya resep-resep makanan gitu. Atau nanti kita bahas kiat ujian nasional mungkin. Iya betul. Siapa tahu bisa ya. Iya betul. Nah, mungkin kalau episode sekarang kita bahas lagi lebih ke apa ya, di masa-masa SMA ya. Iya betul. Yang kita rasakan juga. Walaupun SMA kita COVID ya. Iya, walaupun kita angkatan COVID juga. Iya, cuman setahunan di SMA. Nggak nyampe. Nggak nyampe ya? Satu semester kita. Oh, satu semester? Satu semester tuh berapa bulan? 6 bulan ya? Iya. Cuma 6 bulan. Nggak kerasa loh. Iya, jadi setelah itu COVID sampai lulus. Jadi tapi beruntungnya ada beberapa pengalaman sedikit lah ya. Seru sih, lumayan seru. Kalau misalkan waktu itu nggak ada COVID ya, kayaknya emang kebayang angkatan kita seru banget anjir. Iya. Gila nih. Kayaknya rusak bro. Kita SMP aja kan kayak gitu ya. Iya, jujur kita SMP angkatan kita tuh kayaknya nggak paling nakal sih, bukan nakal ya, bandel itu kan kayak kita penasaran kok. Penasaran ya. Kita rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Kita penasaran aja. Konsekuensinya ini. Ya, cuman di otak kita tuh nggak ada tombol enggak, jadi penasaran nih, oke. Jadi pilihannya ada 2, oke dan iya. Penasaran gini, lakuin. Tuhan juga capek ngelihat kita, angkatan kita nih. Jadi SMA dikasih COVID gitu ceritanya. Di bahasanya tuh di nerf, di kekuatannya dikurangin lah ya. Gitu. Diredam. Tadi Glenn udah ngasih tahu kalau kita bakal bahas sesuatu tentang SMA, Glenn. Tentang sekolah SMA. Tentang sekolah sih. Nah, kan biasanya nih kalau kita sekolah kan kita dikasih uang kan. Betul. Kita pasti dikasih uang bekal sama makanan. Nah, tapi kan kita juga biasanya jajan kan. Nah, ini
Kita tuh kan pasti jajan ke kantin. Betul. Gitu. Kita akan membahas tentang kantin. Nih Glenn, sebelum masuk ke pembahasan, Sia tipe yang dibawain bekal apa yang dikasih uang jajan? Kalau aing sih kadang ya. Maksudnya kadang dikasih bekal tapi dikasih uang juga, kadang dikasih uang aja gitu. Kadang nggak dikasih? Enggak sih, nggak pernah. Tapi pasti dikasih pasti antara dikasih. Oh iya, sama. Termasuk tapi, yang nggak terlalu gede loh, nggak sampai 100.000 enggak. Siapa ya? Anjing ada sih ya yang gitu. Iya, tapi memang ada. Dan kalau aing kan yang Chinese pasti duitnya gede goblok. Iya sih, pasti gede deh. Dikasih 100.000 nih, gak habis dimarahin. Dimarahin betul. Goblok itu. Pengen ya kayak gitu ya. Duit aku sisa 50.000 Pak. Hah? Kenapa sisa? Kamu gak ngargain pemberian papa? Aduh, gimana aku menghabiskan uang ini? Kan gimana ya? Kan orang-orang beda ya. Beda ya, ekonomi orang-orang. Ekonominya kan beda-beda. Kita kalau sehari dapat 100.000 mah kita udah wah ini. Saya beli makan tiap saat. Iya. Jajan tiap saat itu pasti di kantin. Nah, kebetulan di kantin SMA. Tuh. Di SMA kita ini kan ada berapa yang jualannya? 4 ya. 4 apa ya namanya? 4 lapak. Benar anjing. 4 kedai lah. 4 ya. Nah, mungkin yang pasti terkenal, enggak sih, semuanya terkenal kalau iyalah buat anak-anak SMA yang sekolah di sekolah kita. Betul. Pasti tahu ada 4. Yang pertama Bu Atun. Bu Atun jualan apa, Glenn? Bu Atun jualan Indomie, mie goreng, mie instan. Sebenarnya enggak itu doang, cuman yang terkenalnya itu. Yang terkenalnya itu. Sebenarnya ada jualan minuman juga, susu ya, tuh, air-air dan segala macam. Cuman terkenalnya mie udah fix itu. Mie-nya Indomie ya? Iya, Indomie. Spesifik Indomie ya. Dikasih sedap enggak mau? Enggak mau. Harus maunya Indomie. Sarimi enggak. Sarimi isi 2 enggak. Enggak juga. Enggak mau. Dikasih Samyang enggak. Terlalu mahal karena iya. Indomie ya. Iya. Mie kremes enggak mau. Mie kremes enggak mau ya. Ternyata enggak mau. Enggak. Lapak kedua nih siapa ya? Lupa aku. Lapak kedua tuh ganti-ganti Glenn. Ya, sebenarnya lapak kedua tuh ganti-ganti. Sebelahnya Bu Atun tuh. Waktu itu pernah kayak inilah orang tua dari siswa gitu lah. Iya, orang tua siswa. Iya, gitu. Jualan di situ. Enak juga es krim. Kadang jualan es krim. Kadang jualan menu-menu ini kan, menu-menu yang apa ya? Handmade. Iya nih. Iya, maksudnya enggak pasti gitu. Jadi dia jualnya tuh enggak kayak Bu Atun kan udah pasti mie tiap hari. Kalau ini dia ganti-ganti menunya. Betul, ganti-ganti. Variatif lah ya, bagus. Kadang ayam yang tipis-tipis tuh apa sih namanya? Katsu. Nah, itu. Kadang katsu enak itu. Yang namanya handmade mah ya gitu lah. Ada aja kan ayam kasih saus. Kadang ganti besoknya oseng kangkung, kadang bisa cah kangkung, kadang oseng-oseng calontong. Bisa disuruh jawab TTS. Mau berapa? 3 menurun apa 4 mendatar? Bisa. Kadang oseng-oseng kopling ninja kadang ini ban bakar enak, ban dalam bakar enak. 3 kopling bisa. 3 kopling bisa. Ya variatif lah. Lumayan ya. Nah, buat lapak yang ketiga ini tuh kita nyebutnya siapa ya? Si Oma apa si Nenek? Si Oma ini jualannya kayak warteg aja kayak biasa, ada sayur, ada gorengan, tapi ini ada ayam. Emang menunya beneran menu rumah. Iya, menu rumah ini. Ini lebih ke menu rumah. Karena yang jual si Oma sudah tua. Wah, udah tua banget. Respect kita, Bro. Respect banget. Kayak nenek sendiri anjing. Iya. Seperti Oma saya. Saking kayak neneknya nih ya. Aing jajan di situ disuruh manen padi dulu. Karena neneknya petani. Nenek dia petani, guys. Seperti nenek sendiri. Aduh, lele katanya gitu. Lele. Nah. Lanjut. Kalau buat yang keempat mungkin lapaknya ini Bu Sayang namanya. Bu Sayang ini salah satu orang tua murid dari angkatan kita ya. Iya.
Cicelia. Oh iya. Iya. Oh iya. Oh iya betul. Lupa Mas. Aduh. Nah. Iya betul. Iya, salah satu orang tua murid dari angkatan kita. Iya, yang jualan di situ. Kenapa dipanggilnya Bu Sayang? Karena selalu manggil kita dengan kata sayang. Iya betul. Iya. Dia nggak marah tau kalau kita panggil sayang balik. Iya, nggak marah. Sayang, ini minum kamu gitu kan. Iya sayang. Gitu. Makanya kita selalu manggil dari dulu tuh Bu Sayang. Betul. Kalau Bu Sayang nih jualannya pop ice, minuman dingin, teh sisri. Kadang di Bu Sayang kita bisa masak sendiri sih. Iya, kita bisa buat sendiri. Kadang kita bisa masak sendiri karena kita udah saking dekatnya. Kadang-kadang ya dipikir-pikir aneh juga sih. Kita bayar nih, kita buat sendiri. Self service ditemukan saat itu. Iya betul. Self service ditemukan di saat itu. Tahun 2019. Betul. Ya. Di saat kafe-kafe sekarang buat self service, Bu Sayang udah buat lebih dahulu aja. Betul. Nah mungkin kita bahas dari keempat lapak ini memang punya ciri khas masing-masing. Tapi ya namanya lapak kantin di SMA ya, pasti banyak ini ya cerita-cerita aneh, lucu dan absurd. Iya, di tiap-tiap lapaknya. Iya betul. Tapi selain di kantin itu juga kan, di kantin SMA ada juga lapak-lapak lain yang kayak buatan siswa itu sendiri, buatan siswa atau kayak buatan sekolahnya itu lah. Iya, kayak misalkan OSIS itu kan suka buat stand sendiri. Iya. Ada satu stand yang lucu banget yang namanya kantin kejujuran. Coba dari judul ya, namanya kantin kejujuran. Nah, mungkin teman-teman yang dengerin pasti tahu arahnya kemana. Kantin kejujuran tahu. Nah, jadi mereka tuh kantin kejujuran tuh ada tulisan di biasanya menunya tuh galon, kadang air gitu ya, kadang air, kadang perintilan makanan kecil-kecil, ciki-ciki kecil. Terus ada tulisan, ada kotaknya gitu loh buat kita masukin uangnya gitu. Kadang seikhlasnya. Kadang seikhlasnya, kadang ya ikhlasin aja lah. Yang ngadain kantin kejujuran. Apa yang diharapkan dari anak-anak ini, ha? Iya, itu kan anak-anak blow on. Sebenarnya itu bagus sih, buat ngetes kejujuran aja. Iya, kan sebenarnya bagus, cuman gimana ya, kayak kita ini kalau kejadiannya berbanding terbalik dengan judul kantinnya ini. Betul. Jadi kayak isi air, misal galon kan, isi air mungkin sebotol nih ya. Sebenarnya kan emang seikhlasnya bayarnya. Betul. Cuman dia nggak bayar gitu, jadi nggak jujur gitu loh. Jadi nggak bayar kan. Sebenarnya memang sudah ada tulisan bayar seikhlasnya. Iya sih. Ya kan, maksudnya kalau aing kan pasti bayar ya 2.000 aja lah air. Iya. Walaupun aing juga sebenarnya kayaknya itu buat botol yang 1,5 liter itu kan sebenarnya enggak. Betul. Tapi kan namanya juga kantin kejujuran ya. Kalau menunya galon, kalau di situ ada tulisan bayar seikhlasnya, itu sebenarnya dari pihak yang ngebuat stand itu kan nggak ada kemauan buat harus bayar segini ya per botol. Itu kan bebas ya, sebenarnya benar-benar jujur kita, yang penting bayar. Yang penting bayar. Tapi kan banyak anomali yang tidak bayar gitu. Nah, itu kayaknya itu keputusan paling berani pihak sekolah. Pihak sekolah itu buat ngebuat stand. Keputusan paling berani. Iya nih. Jujur sih pernah nggak bayar? Aing bayar kok. Selalu bayar. Tapi kan ya aing bayarnya 1.000-2.000 aja. Nggak sesuai. Kan, maksudnya kan biasanya kalau beli botol kayak mineral gitu kan, yang 600 ml kan biasanya 4.000 ya kan. Iya. Nah, aing 1,5 liter bayar 2.000. Tapi setidaknya aing bayar. Nggak kayak kalian nggak bayar. Ada kalau misalkan bayar nggak bayar mah, kalau misalkan ada orang yang nggak bayar ya, itu masih oke lah. Nggak bayar mungkin nggak punya uang. Tapi emang ada yang bayar tapi 200 perak anjing. Goblok sih anjing. Sumpah ada yang bayar 200 perak. Nggak apa-apa sih, yang memang bayar seikhlasnya. Anak-anak setan yang pernah bayar 200 perak di galon kejujuran, ngaku sih ya anjing. Ngaku kamu. Aduh. Maksudnya ya dibulatin lah 500 gitu kan. walaupun ya memenuhi nggak balik modal gitu kan. Walaupun nggak balik modal. Sia patokannya gini sih ya, kalau misalkan beli di warung biasa nih. Sia kan kalau beli air mineral di warung 200 perak kan
Gak dikasih air, dilempar lagi uang 200. Dilempar lagi uang 200. Kamu kasih ya. Cuman kan ini masa kan sampai situ gak nyampe sih pola pikirnya, goblok. Kenapa sih? Tolol banget anjing. Tolol banget itu. Saya gak tahu kan ada CCTV. Di sekolah kita kan ada CCTV. Saya gak mikir anjing. Tapi waktu itu belum ada. Waktu itu belum ada kan tahun 2019. CCTV-nya kan langsung ini, Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa dan guru-guru yang lewat. Guru-guru lewat aja. Iya kalau gurunya baik ya. Iya kalau gurunya ya udah nggak apa-apa. Iya kan dulu kan aing OSIS kan. Terus waktu itu pernah zamannya galon kejujuran kalau nggak salah. Iya. Terus ada uang di kotaknya kan. Iya. Dibuka isinya ada permen. Ini bukan kembalian bank goblok. Ini bukan kembalian yang pakai permen aja ya, kembaliannya kan enggak. Di kata permen nih transaksi anjing. Nominal transaksi. Kamu masih hidup di zaman barter. Pakai tukar dengan barang. Goblok. Itu kantin kejujuran ya kalian. Ya itu aduh lucu banget anjing kantin kejujuran. Masih ada enggak ya sekolah-sekolah? Ada kayaknya. Ada kayaknya. Harusnya sih ada ya. Harusnya ada anjing. Ini buat inilah melatih kejujuran juga buat siswa-siswa ya. Tapi itu kayak ya terobosan baru sih buat kalau kantin kejujuran, tapi kan dipikir lagi lah mungkin buat cara-caranya. Iya, mungkin kasih penjaga di situ ya gini. Iya, bisa kasih penjaga boleh. Ada yang jagain gitu. Iya. Nah, tadi kita bahas lapak-lapak yang ada di SMA kita. Salah satunya Bu Atun yang jualan mie. Yang tadi lapak pertama. Pertama, kenapa kita sebut ini lapak pertama? Karena lapaknya emang di pinggir. Emang di pinggir, dekat apa ya? Paling pinggir lapang, dekat lapang. Nah, kebetulan karena memang posisinya paling dekat lapang. Jadi ada cerita lucu. Banyak cerita lucu. Ini salah satunya ini teman kita ya yang yang jadi pelaku. jadi si kantin ini enggak cuman dihalangin sama tralis terus mungkin ada beton setinggi pinggang lah ya. Betul. Iya, setinggi pinggang terus sisanya sampai ke atap itu dia tralis bolong-bolong bentuk kotak-kotak kayak bentuk gitu. Kotak-kotak. Tapi kan memang ukurannya tuh nggak terlalu kecil ya. Iya. Ukuran kotak-kotak. Untuk biar gampang dibayangin, itu tuh masuk seukuran bola. Nah, jadi suatu ketika ini tuh waktu ini enggak ya? Dia waktu ekskul enggak ya? Kayaknya enggak deh. Oh, kayaknya waktu pelajaran olahraga kayaknya. Oh iya, kayaknya deh. Waktu kelas meet aja lupa. Nah, pokoknya ada kejadian teman kita sebut namanya. Sebut aja. Kita sebut saja namanya Alexander Eduardo. Nah, nanti kita tag ya. Mampus. Ceritain kan biar tahu gelagat satu orang ini nih biar tahu se-Indonesia, kasih tahu kan. Nah, jadi kan posisi Bu Atun ini dekat lapangan bola lah, semua lapangan itulah. Ya. Nah, suatu ketika memang lagi main anak-anak masih kelas 10 kan kita. Ya memang kita sekolahnya cuma kelas 10 kan. Ada teman kita namanya Alexander Eduardo ini sudah diperingatkan oleh ya sebenarnya kita juga tahu lah ya aturan gitu. Kalau nendang bola kalau ke arah kantin gitu kan jangan kenceng-kenceng, nanti kena gitu. Nanti kena yang lagi makan ataupun yang lagi jualan gitu. Nah, ini orang kan susah dikasih tahu. Sudah dikasih tahu jangan kalau nendang bola ke arah kantin itu pelan-pelan aja. Nah, teman kita yang baik hati ini yang dia susah banget gitu dikasih tahu. Udah dibilang jangan nendang kenceng-kenceng, dia masih nendang kenceng. Alhasil kena Bu Atun, karena Bu Atun posisinya paling dekat di lapangan. jadi bolanya itu masuk di sela-sela teralis itu. Jadi kena Bu Atun, pancinya kan kemasukan bola gitu. jadi Indomie yang kalian makan itu rasanya bola. Rasanya kaki gitu. Rasanya sepatu futsal. Rasanya Indomie kuah kari yang kalian makan waktu itu ada campuran bliter. Ada campuran bliternya guys, ada rasanya. Nah, itulah ya guys ya. Maksudnya apa ya,
Iya jangan jangan asik sendiri gitu loh. Kan udah diperingati. Iya, sudah diperingati ya. Boleh menggebu-gebu main bola, boleh nyetak gol. Iya, tapi kan diperhatiin tendangannya diperhatiin jangan jadi sampai kemana-mana kan. Jadi kan kasihan Bu Atun. Kasihan Bu Atun kan marah-marah lagi Bu Atun tiba-tiba marah. Tiba-tiba orang lagi asik masak ada bola masuk ke panci astagfirullahaladzim. Waduh. Nah, itulah ya. Bu Atun itu lucu banget. Maksudnya sebenarnya kalian kalau yang dengerin ini nggak ngerasain itu. Kalau kita lihat tuh lucu banget aja. Kita tahu ngakak banget soalnya memang susah dikasih tahu nih anak ini. Iya ini. Udah dibilang jangan tendang yang kenceng-kenceng jangan. Kalau nggak salah abis itu Edu langsung ini ya. Alexander langsung di ban anjing. Langsung di ban dari Bu Atun anjing. Udah kamu kesini lagi. Gak usah beli mie lagi anjing. Beli-beli ya. Ya banyak lah kejadiannya juga. Iya. Nah itu kan tadi yang lapak 1 nih, lapak pinggir deket lapang. Pasti keluh kesahnya Bu Atun nih kalau ngobrol di sini pasti keluh kesahnya sama ditendangin bola terus. Oh, saya ditendangin bola terus dari awal saya jualan di sini. Aduh. Sebenarnya Bu Atun tuh udah lama banget loh. Dari zaman kakak aing harusnya. Hah? Bu Atun? Harusnya dari zaman kakak aing ya. Masih jualan kakak aing tuh angkatan berapa ya kakak aing? 16 kan? 13 kakak sih. 13 apa 14 ya kakak aing? Aku lupa angkatannya. Kalau aku angkatan 22. Ya beda 8 tahun. Beda 8 tahun apa 9 tahun gitu. Bu Atun udah ada di situ. Harus Bu Atun udah ada di situ. Tapi masih mie jualannya. Enggak tahu kayaknya. Bayangin dari jam dari zaman kakak Sia Glenn ditendangin udah berapa kuah yang rasanya bliter. Mungkin dari dulu ini siklus tendangannya mungkin beda-beda. Mungkin dulu dari bola plastik bola plastik mungkin di sini fasilitas makin naik, makin bola bliter, bola peluru lama-lama. Lama-lama tolak peluru, lempar lembing. Kasihan Bu Atun jangan. Bu Atun pindah lapak aja paling ke ujung paling ujung. Bu Atun kalau udah capek lama-lama buka online anjing. Iya, dagang online nanti bisa sistemnya PO. Iya anjing. Bisa. Itu tadi lapak 1 nih. Lapak 2 juga ada cerita lucu Glenn. Teman kita anjing 1 ini. Jadi ini orang dari singkat saja lah ya. Ini kayak apa ya? Bukan sebenarnya kalau jadi cerita tongkrong tuh lucu, cuman kalau buat orang lain tuh kayak anjir parah banget ya. Iya betul. Ya karena dia langsung saja to the point tidak bayar. Jadi kan kalau istirahat tuh kan istirahat pertama tuh pasti rame kan, orang-orang ngantri itu. Nah biasanya nih lapak kedua ini udah nyediain si makanannya. Iya biar langsung jadi udah gitu. Disediain di mejanya gitu loh, jadi tinggal ambil. Nanti kalau udah habis nanti bisa disediain lagi. Nah teman kita ini ngambil nih, udah ngambil. Makan. Wih kenyang nih katanya. Perut udah keisi nih. Perut udah keisi. Nah habis itu dia nggak bayar. Jadi dia balikin piringnya tuh waktu itu anjing. Waktu itu dia ngomong apa udah bayar di awal anjing banget. Aing pernah sekali denger anjing udah bayar aing di awal katanya. Kalau di aing anjing kata aing lucu banget anjing. Goblok. Padahal itu belum bayar anjing. Goblok penipu cok. Gak boleh gitu guys. Gitu. Aduh. Anjing kita kalau ngelihat muka orangnya kesel anjing sebenarnya sih. Dia ada aja anjing tipu dayanya anjing. Tipu dayanya ada. Si goblok tuh setan anjing. Iya anjing. Anak-anak setan. Nih goblok. Biarin nanti di bip. Di bip ya. Goblok bayar anjing kasih. Bayar anjing. Dia tahu enggak dia si lapak yang kedua ini dia bukanya cuma sebentar anjing. Iya makanya. Karena gak balik modal anjing gara-gara si goblok anjing. Padahal itu maksudnya itu murah lah. Murah untuk segitu mah. Dan enak anjing makanannya cok. Maksudnya gak bayar. Enak banget itu anjing. Soalnya variatif anjing. Iya cok. Wah ini mantap. Goblok saya gak. Aing lebih mending aku ngutang. Iya. Bu gak ada uang nih. Utang udah. Itu ada tuh kejadian teman saya juga. Ada teman mas ya? Iya ada. Siapa mas? Perawakannya besar. Teman kelas saya. Inisialnya J, Jovan. Jadi ya kan maksudnya nggak apa-apa gitu kalau ngutang gitu kan. Setidaknya dia juga bayar gitu. Jadi dia itu ngutang ke Bu Atun yang tadi lapak yang Indomie. Dia itu ngutang. Dia ngutang Indomie tapi memang belinya Indomie double. Indomie double. Nah
Tapi belinya di istirahat 1, istirahat 2 juga. Jadi kalau ngutang dia sekalian, tapi besoknya dia langsung bayar kok, sumpah. Oh, kalau iya. dia tepat janji ya? Iya, dia tepat janji. Jadi kalau dia bilang tuh, Watun ngutang dulu ya. Buatun bayarnya besok ya. Lagi. Enggak apa-apa, asal dibayar gitu. Buatun kaget ya besoknya Covid. Utang jawaban masih banyak goblok. Besoknya Covid, utang jawaban masih ada berapa? 15.000 kan. Lumayan itu. Lumayan anjing bisa buat enggak apa-apa. Maksudnya karena udah dekat gitu lah ya. Iya, ini kan jawabannya juga jujur gitu. Yang penting jujur. Kalau kayak yang tadi kan, yang tadi teman kita dia janji enggak bayar sih. Janjinya nggak bayar ya. Dia nggak ngasih janji apa-apa. Iya. Dia nggak ngasih janji apa-apa. Janji nggak ada gitu. Dia cuman makan dan udah gitu. Kalau kata orang Sunda, enggak itu ada arti lain kan. Kalau orang Sunda biasanya darmaji, dahar lima ngaku hiji gitu. Itu kan biasanya dipakainya di gorengan biasanya. Oh iya. Jadi dia makan 5 tapi cuman bayar 1. Cuman kalau ini kan nggak bayar ya, makan semua. Ini mah nggak ngaku dia. Nggak ngaku. Orang yang jaganya aja nggak tahu kalau makan di situ. Iya, nggak tahu. Semua. Biasanya si itu suka ngasih gitu ini maksudnya kayak dia ngambil nih, terus dimakan. Habis itu ngebalikin si piringnya tuh sama teman yang lain gitu. Iya. Kadang balikin. Goblok kan orang gila anjing setan. Jadi jangan ditiru. Tadi kita udah ngasih alternatif ya Glenn, kalau bisa yang ngutang jujur aja kalau nggak punya uang. Jujur aja. Malah penjaga gitu tuh malah baik anjing. Iya. Pasti ngasih. Dia tahu kita orang anak sekolahan anjing. Ya kalau enggak kayak ini yang tadi kan Jopan tuh kadang ngutang, kadang minjem duit ke aing. Tapi pasti dibayar juga. Ya udah. Aing biasa aja gitu loh. Iya. Yang penting jujur aja guys. Gitu. Ada satu penjaga kantin, ini di luar dari yang cerita tadi. Waktu SMP tapi. Ini waktu SMP tapi ya. Waktu kita SMP. Ada penjaga kantin, namanya Munaroh namanya. Itu akrab banget sama kita dulu Glenn. Menu makanannya juga variatif, banyak banget, gorengan. Wih, gorengan 2.000 3.000 kenyang ya. Iyalah, orang 2.000 harusnya 2 dapatnya 10. Enggak dong, kita enggak kayak gitu guys. Kita enggak gitu. Teman kita yang tadi itu. Teman kita banyak yang kayak gitu. Salah satu ya. Goblok. Orang tolol anjing kayak gitu. Tapi Glenn, anjing, kalau kita tahu nyari uang susah ternyata kita baru kasihan sekarang anjing. Iya. Kalau dulu mah kayak anjir kita pengen makan anjing. Iya. Lapar coba dulu. Kita kayak gimana cara ngisi perut gitu. Ternyata setelah semakin dewasa kita tahu ternyata enggak baik anjing kayak gitu-gitu anjing. Anak-anak tolol anjing. Tolol-tolokan diri sendiri kayak anjing. Anjing iya juga ya dulu ya. Kasihan. Nah, ini si Munaroh. Iya. Dulu aing pernah ngobrol deep banget sama si Munaroh. Di talk. Iya, kalau kalian hubungan sama Munaroh cuman transaksi dan jual beli barang. Aing dulu pernah ngobrol deep talk banget sama si heart to heart Munaroh. Heart to heart. Kolbu to kolbu ya mah. Kolbu to kolbu. Ini dulu nih, jadi si Munaroh dulu pernah cerita sama Aing, katanya dia cita-citanya mau pergi ke Yerusalem. Sampai dia pakai baju sablonannya Yerusalem kayak gitu. Bagus. Iya. Cita-cita yang sangat bagus. Terus kalau kita mikir sekarang ya sorry aja. Ini dengan jualan dagangan di kantin, terus dengan cita-cita besar ke Yerusalem kan mulia banget ya. Terus kita lihat dibandingin sama sikap kita yang ngambil makanan segala macam gitu, jadi kasihan. Padahal si Munaroh teh tahu anjir kalau kita ngambil sebenarnya ya, buat ya mungkin ini bukan kita berdua ya, mungkin ini buat teman-teman yang lain ngerasa lah ya, yang dengerin podcast ini. Ya jangan ngambil kayak gitu. Munaroh tuh dia tahu anjing kalau ada anak-anak yang ngambil, ada apa gitu. Ada anak-anak yang ngutang tapi besoknya nggak bayar. Tahu itu dia. Tahu Munaroh, cuman dia tuh ya prinsipnya gitu ya nggak apa-apa lah. Namanya juga anak-anak, namanya juga ya mungkin nggak punya uang atau nggak punya apa. Mungkin dia bukan mungkin, ini pasti kebaikannya dibalas pasti. Keinginan Munaroh yang mau ke Yerusalem pasti terwujud, yakin. Pasti terwujud. Nah gitu-gitu sih. Ada apa ya, dari yang kita lakuin tuh sebenarnya ada sisi sedihnya lah, sisi apa ya. Tapi setelah kita sadar berapa tahun ini, sih. Kasihan, pengen ketemu, pengen bantu deh. Sedikit mah. Gitu sih. Sedih jadi. Kita bakal nangis 1 menit.
untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan. Mau naruh pahlawan kita goblok. Iya, mau naruh pahlawan kita gak punya kalau ada yang jualan itu. Iya. Gak kenyang kita 3.000 2.000. Iya. Nasi goreng harga 5.000 di mana lagi coba? Di mana lagi coba nasi goreng harga 5.000. Ada telurnya. Ada telur, ada timunnya. Dikasih sendok coba. Nasi goreng lagi. Es buah 2.000 dapat 2 liter. Iya, gimana lagi coba. Dulu di kantin SMP ada ini sih ya. Ini mah bukan Munaroh, ada yang satunya lagi. Ada. Aing teh dulu dengar dari orang katanya kalau jajan di situ teh kalau di hari ulang tahun kita bakal dapat gratis anjing di situ. Terus aing datang, aing kan namanya Feby. Terus aing ngaku waktu itu bulan Februari aing ngaku, "Mbak, saya ulang tahun hari ini." Yang bilang kan sekarang Februari kan, nama aku Feby. Aing bilang gitu. Terus dikasih anjing gratis. Sus anjing kue sus sama apa risoles atau apa gitu. Anjing goblok bilang aku aing. Sorry lah itu untuk ibu-ibu lah. Bertahan hidup namanya juga. Iya, namanya juga bertahan hidup. Sebenarnya gimana kita tambang lebih cuman kita banyak jajannya. Iya, jadi kita thank you buat ibu-ibu penjaga anjing. Kita doain mau naruh ke Yerusalem. Amin. Ngapain ke Yerusalem? Ziarah sih. Lurus aja. Ziarah. Ya, loh. Kamu berhalangan Iya. Yerusalem gitu. Oke. Ziarah. Buat teman-teman yang punya cerita yang sama ya sama kita tentang kantin, tentang kejadian kantin, komen di bawah ceritain. Yeah. Nah, di next episode bakal kita bahas cerita kalian kalau ada yang komen. Mau di kantin, mau cerita apapun, mau keluh kesah kalian, ceritain aja di komen. Like juga, subscribe juga ya kalian ya. Iya. Kita akan hadir lagi minggu depan. Dengan tema baru dengan jokes baru. Jokes motor. Anjing aing nge-lag lagi. Ya, jokes motor, jokes mobil, apalagi jokes pesawat. Itu mah lebih ke seat tempat duduk ya, pesawat. Oke kalian. Sekian suara liar pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan liar berikutnya.